Peristiwa penting Bani An-Nadir. Setelah perang Uhud, orang-orang Yahudi sudah mulai berani lagi dan secara terang-terangan menampakkan rasa permusuhan dan kedengkian, bahkan pengkhianatan. Mereka mulai mengadakan kontak bersama orang-orang munafik dan kaum musyrikin Mekah secara rahasia dan bekerja untuk kepentingan mereka melawan kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih sangat bersabar hingga mereka benar-benar sudah tambah berani setelah tragedi Ar-Raji dan Bir Maunah. Bahkan telah nekat melakukan persekongkolan untuk menghilangkan nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita rincikan kejadian ini. Dikisahkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama beberapa orang sahabatnya dan mengatakan kepada orang-orang Yahudi agar membantunya dalam membayar diat untuk 2 orang dari Bani Kilab yang dihilangkan nyawanya oleh Amr bin Umayyah Ad-Damri. Hal ini berdasarkan poin-poin kesepakatan. Lalu mereka mempersilahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk duduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di pojok dinding rumah mereka bersama Abu Bakar, Umar, Ali, dan beberapa orang sahabat. Sementara orang-orang Yahudi duduk dan berdiskusi, syaitan menggoda mereka. Lantas mereka bersekongkol untuk menghilangkan nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Salam bin Mishkam berusaha mencegahnya. Namun mereka tetap bertekad melakukan rencana tersebut. Lalu turunlah Jibril atas perintah rohnya untuk memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal niat buruk mereka kepada dirinya. Kemudian beliau cepat-cepat bangkit dan berangkat menuju Madinah dan memberitahukan kepada para sahabatnya perihal niat buruk orang-orang Yahudi. Tak berapa lama dari kejadian itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muhammad bin Maslamah kepada Bani An-Nadir dan menyampaikan kepada mereka untuk keluar dari Madinah dalam jangka 10 hari. Mereka diberi waktu untuk bersiap-siap. Akhirnya orang-orang Yahudi tidak mendapatkan jalan lagi selain harus keluar. Namun kepala munafik Abdullah bin Ubay mengirim pesan kepada mereka untuk tetap tinggal di sana dan melakukan pembangkangan, dan berjanji membawa 2.000 orang yang akan membela Bani An-Nadir, dan juga mengatakan bahwa akan membantunya juga Bani Quraisyah dari kabilah Ghatafan. Ketika itulah kepercayaan diri orang-orang Yahudi bangkit dan bulatlah mendapat mereka untuk melakukan perlawanan dan tidak mau keluar dari rumah-rumah mereka. Tidak diragukan lagi bahwa kondisinya memang amat kritis bagi kaum muslimin. Telah kita ketahui betapa persekongkolan bangsa Arab terhadap mereka dan kekejaman yang mereka lakukan sangatlah di luar nalar. Apalagi Bani An-Nadir berada dalam posisi yang sangat kuat. Hanya saja kondisi sebelumnya menambah sensitivitas kaum muslimin terhadap peristiwa-peristiwa sebelumnya. Karena itulah akhirnya mereka memutuskan untuk memerangi Bani An-Nadir setelah mereka berniat untuk menghilangkan nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
apapun resikonya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit bersama para sahabatnya untuk menggempur orang-orang Yahudi itu dan mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai gubernur sementara atas Madinah dan sebagai pembawa panji yaitu Ali bin Abu Thalib. Dan ketika di sana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pengepungan. Sementara Bani An-Nadir berlindung di benteng-benteng mereka dan memperisainya dengan anak panah dan bebatuan yang siap dilepas dan dilemparkan. Kebetulan mereka memiliki pohon kurma dan kebun-kebun yang membantu mereka mengatasi kondisinya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar ditebang dan dibakar. Singkatnya kemudian Bani An-Nadir ditinggalkan oleh Bani Quraisyah dan dikhianati pula oleh Abdullah bin Ubay dan para sekutu mereka. Tidak seorang pun yang menawarkan kebaikan kepada mereka atau menangkis malapetaka yang menimpa mereka. Oleh karena itu Allah menyerupakan kisah mereka ini bagaikan apa yang difirmankannya dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam." Dengan ini pengepungan tidak berlangsung lama. Pengepungan terjadi hanya 6 malam saja, hingga Allah hembuskan ketakutan di hati mereka. Akhirnya mereka takluk dan bersiap-siap untuk menyerah dan meletakkan senjata. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan mereka agar keluar dengan jiwa dan anak cucu mereka, serta boleh mengangkut apa saja yang bisa diangkut unta kecuali senjata. Kemudian Bani An-Nadir mereka pergi dan membawa para istri dan bocah-bocah menaiki 600 ekor unta, termasuk para pembesar mereka Huyai bin Akhtab dan Salam bin Abi Al-Huqaiq bertolak menuju Khaybar, sedangkan sebagian kelompok lain menuju Syam. Hanya ada di antara mereka 2 orang yang masuk Islam, yaitu Yamin bin Amr dan Abu Sa'ad bin Wahab, sehingga mereka berdua boleh mengambil kembali harta-harta mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menguasai lahan, rumah serta harta-harta mereka, 50 perisai senjata, 50 butir telur, dan 340 bilah pedang. Kejadian ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah atau bulan Agustus tahun 625 Masehi. Pada perang ini Allah menurunkan dalam surat Al-Hasyr secara lengkap.